bagian instrumen panel depan motor grader 825A. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan instrumen panel pada motor grader GD825A. Baik, yang pertama kita harus tahu bahwa di sini ada sisi cek dan di sini ada sisi caution. Yang pertama akan saya jelaskan di sisi cek ya. Di sini ada engine coolant temperature gauge. Kenapa dikatakan gauge? Karena ada penunjuknya. Penunjuk yaitu dari rentang putih, hijau dan merah ya, maka disebut gauge ya. Jadi gauge itu menunjukkan ya. Jadi di sini ada engine coolant temperature gauge ya, ada cool dan hot. Kemudian di bawahnya ada fuel level gauge ya, yaitu ada E dan F. E itu empty, F itu full ya. Kemudian di sini ada hydraulic oil level indikator ya. Karena apa indikator? Karena di sini ada lampu yang akan menyala jika level oil hidrolik di bawah batas kewajaran ataupun di bawah low. Kemudian di sini ada engine oil level yang indikator, yang mana indikator ini akan menyala jika level oil engine-nya berada di bawah low. Kemudian di sini ada engine coolant level indikator dan engine preheating indikator ya. Kemudian kita pindah di sisi caution, yaitu di sini ada area yang harus diperhatikan selama beroperasi ya. Yang pertama di sini ada differential oil temperature indikator ya. Indikator ini akan menyala jika temperatur oil differentialnya berada pada suhu yang tinggi atau overheat. Kemudian di sini ada engine oil pressure indikator, yang mana lampu ini akan menyala. Indikator ini akan menyala jika tekanan oli engine rendah. Kemudian di sini ada hydraulic oil level indikator. Indikator ini akan menyala jika dalam pengoperasian atau selama pengoperasian oil hidrolik levelnya berada pada rentang low ya. Nah, di sini saya kembali lagi membahas bahwa di sisi caution dan di sisi cek terdapat dua instrumen panel ini dan ini ya. Jadi kalau di sini biasanya dia akan menyala pada saat sebelum dioperasikan. Nah, kalau di sini biasanya saat operasi dia akan menyala di sisi sebelah sini ya. Kemudian kita lanjut di engine coolant temperature indikator, yang mana jika indikator ataupun gauge ya pada rentang ataupun suhu air pendingin engine pada suhu tertinggi ya, jadi overheat. Nah, kenapa di sini ada dua juga ya. Nah, jika ini engine coolant temperature gauge ini berada pada rentang merah, maka indikator engine coolant temperature di sisi caution ini akan menyala. Nah, jadi ini pada rentang merah, maka ini akan menyala untuk memperingatkan operator. Karena pada saat di sisi ini akan menyala, di sisi caution ini menyala, akan dibarengi dengan bunyi alarm ya. Alarmnya akan berbunyi. Baik, kemudian yang berikutnya ada brake air pressure ya. Tekanan udara pada brake. Nah, di sini akan menyala jika tekanan pada brake berkurang ataupun di bawah low ya. Biasanya akan menyala pada saat start awal mesin ya. Karena tangki kompresor dalam keadaan low, biasanya seperti itu. Kemudian di sini ada engine coolant level ya.
engine coolant level. Nah, ini juga ada dua, engine coolant level di bagian cushion dan di sini di bagian check ya. Nah, kalau di sini yang menyala pasti dibarengi dengan bunyi alarm yang putus-putus. Kemudian di sini ada charge monitor, yaitu lampu ini akan menyala jika sistem pengisian pada baterai terjadi ketidaknormalan ya. Baik, kemudian seterusnya ada hydraulic oil temperature indikator ya. Fungsinya untuk mengetahui bahwa temperatur oil hidroliknya berada pada suhu tinggi ataupun overheat ya. Baik. Selanjutnya di sini, nah di sini nih sebenarnya ada speedometer ya, fungsinya untuk mengetahui kecepatan unit ya. Kemudian di sini ada high beam, fungsinya untuk jika lampu ini menyala berarti untuk menginformasikan kepada operator bahwa lampu pancaran jarak jauh sedang digunakan. Dan kemudian di sini ada turn signal ya, kiri dan kanan ya. Kemudian di sini ada service meter atau horse meter yang fungsinya untuk mengetahui jumlah total jam kerja unit ya. Baik, nah di sini ada simbol transmisi dan tanda seru ya, berarti peringatan atau warning transmisi. Nah, warning transmisi ini menyala jika yang pertama, incing pedal diinjak melebihi dari 10 detik. Yang pertama. Yang kedua, gigi transmisi dipindahkan ataupun dimulai dari gigi atau speed 4. Yang ketiga, menurunkan gigi secara paksa, misalkan dari 5 langsung diturunkan ke 2 dengan cepat. Nah, itu akan berbunyi. Dan yang terakhir adalah terjadi kelainan ataupun ketidaknormalan pada sistem transmisi itu tersendiri ya. Jadi ada 4 item yang memungkinkan ini akan menyala. Baik, kemudian kalau yang di samping kanan kiri ini adalah switch lampu saja ya, switch lampu. Dan di sini ada switch akumulator bleed yang fungsinya untuk mengaktifkan akumulator bleed, yang mana akumulator berfungsi untuk meredam beban kejut secara vertikal ya. Jadi bleed itu akan meredam kejut secara vertikal, yaitu gerakan ke atas ya, jika terjadi benturan ataupun beban yang melebihi dari kapasitasnya. Baik, kemudian di sini ada switch differential lock ya, yang mana fungsinya switch ini untuk mengaktifkan differential lock ya. Dari differential lock itu fungsinya untuk menyamakan perbedaan antara roda kanan dan kiri ya, roda dan kanan dan kiri. Nah, biasanya digunakan pada saat apa? Pada saat membutuhkan traksi yang sangat besar ya, misalkan jalan licin, kemudian menggusur material yang berat, digunakan untuk meriping. Nah, pada intinya adalah differential lock itu diaktifkan untuk mendapatkan traksi yang besar ya. Baik, sekarang kita berpindah di posisi sebelah kanan dari operator grader 825A ya. Baik, yang pertama adalah di sini ada lever transmisi yang fungsinya untuk memindahkan gigi transmisi ya, ataupun untuk memindahkan gerak dari maju ke mundur atau menurunkan dan menaikkan gigi transmisi ya. Jadi di sini fungsi lever ini adalah untuk memindahkan gigi transmisi dan memindahkan arah gerak dari maju ke mundur ataupun sebaliknya. Di sini ada lock transmisi ya, lock lever transmisi fungsinya untuk mengunci lever ini agar tidak bisa bergeser dari posisi P ke posisi maju ataupun mundur ya. Makanya ini akan dikunci ya. Jadi kalau mau menggeser tuas ini ke posisi maju ataupun mundur, maka ini harus ditekan terlebih dahulu, kemudian baru dipindahkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada posisi P ya, di sini ada posisi netral. Jadi kalau ini dipindahkan sini, dia masih posisi netral, kemudian mau maju ataupun mau mundur, seperti itu ya.
Dan di sini ada 8 kecepatan maju dan mundur. Ada F, ada R ya, ada forward dan reverse ya. Di sini ada kecepatan 8. Maju 8 dan mundur 8. Kemudian di sini ada fuel control lever ya. Kemudian di sini ada switch kontak ya. Switch kontak, switch starting switch ya. Starting switch. Yang mana di sini ada preheating, engine preheating, di sini ada engine stop, di sini ada on, dan di sini ada engine start ya. Di sini ada engine start ya. Kemudian di sini ada switch lampu hazard ya, switch lampu hazard. Kemudian di sini ada switch lampu ya, ada lampu depan, ada lampu tengah bawah, dan juga lampu belakang. Kemudian di sini ada simbol air wiper ataupun wiper ya. Jadi kalau dia diketek seperti ini, dia akan intermittent ya, yaitu untuk mengeluarkan air dan menggerakkan wiper. Tapi kalau posisi seperti ini, wiper akan bekerja terus-menerus. Dan di sini ada depan atas, depan bawah, dan belakang. Kemudian di sini ada air pressure gauge ya, air pressure gauge untuk mengetahui tekanan angin pada kompresor tank ya. Kemudian di sini ada switch bank ya, switch bank itu switch bank itu adalah tebing ya. Jadi di sini ada 3 posisi, ada retract untuk mencabut, ada lock mengunci, dan index untuk memasukkan ya. Di sini ada indikator lampunya. Lampu ini akan menyala jika switch ini diputar ke arah retract ataupun index ya. Jadi kalau mau mengeluarkan lock pin atau pin bank, akan kita geser di posisi retract terlebih dahulu. Setelah itu, jika pin bank sudah terlepas, kemudian kita posisikan lubang yang kita inginkan dan kita pindahkan ke posisi index. Setelah pin sudah masuk di lubang yang diinginkan, kemudian kita pindahkan ataupun kita kembalikan ke posisi lock untuk agar supaya pin terkunci dengan baik. Itu penjelasan di sisi kabin operator sebelah kanan grader 825A. Baik, sekarang kita berada di kabin operator motor grader GD825A di sebelah sisi kiri operator, yang mana di sini hanya ada AC ya, air conditioner, yang mana di sini ada off. Kemudian di sini ada simbol fan ya. Fan ini ada low, ada 1, 2, dan high. Di sini untuk switch ini atau tombol ini A, C ini untuk mengaktifkan AC-nya ya. Jadi kalau ini mati, hanya blower saja yang akan nyala. Jadi kalau untuk menyalakan AC berarti blowernya ada dan ini harus menyala. Kemudian di sini ada ventilasi ya, yang mana jika indikator ini menyala, maka ventilasinya hanya berputar di dalam kabin saja ya. Kemudian di sini ada cool dan warm ya. Cool itu dingin dan warm itu hangat ya. Jadi di sini ada simbol juga, simbolnya ada biru dan merah ya. Jika kita tekan di sini di sisi cool, nanti akan indikatornya ini akan mengarah ke hijau, artinya dinginnya adalah maksimal ya. Kalau misalkan teman-teman operator akan mendapatkan suhu yang tidak terlalu dingin, boleh dikurangi dengan menekan tombol yang bertuliskan warm ya. Jadi nanti AC-nya tidak dingin, tapi cukup untuk suhu yang diinginkan ya. Kemudian di sini ada ventilasi saja ya. Baik, itu aja penjelasan dari saya untuk AC GD825.